Adik-adik, kita akan bersama-sama mengikuti sekolah minggu online GKY Medan bersama Rosemary. Langsung aja adik-adik, kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mau terus memanggil namamu saja. Kami mau membawa hati kami untuk dapat dekat kepadamu, menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Tuhan berkati kami semua dari awal sampai akhir sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua berkat dan perlindungan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami berterima kasih hanya kepadamu saja, karena kami mengenal Juru Selamat kami, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Langsung mau ajak adik-adik kembali memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Lagu I Love You Jesus. Kita akan menyanyi bersama-sama. Oke? Dalam sungguh, aku cinta Yesus. Dalam sungguh, cintaku dalam sungguh, cintaku dalam
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan lagu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Ya, terima kasih banyak Lause Mary. Dan halo adik-adik semua. Halo teman-teman. Kita ketemu lagi untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan bersama Lause Bobby dan Tobi. Betul sekali. Sebelumnya adik-adik, Lause Bobby dan Tobi mau mengucapkan apa? Selamat tahun baru teman-teman. Betul sekali adik-adik. Kita sudah masuk di tahun berapa sekarang? Tahun 2022. Bersyukur sekali ya kita bisa masuk ke satu tahun yang baru. Betul. Yuk adik-adik, kalau gitu sekarang kita mau sama-sama siapkan hati juga nih sekarang untuk mendengar firman Tuhan. Yuk semuanya kita ambil sikap duduk yang baik, sikap doa yang baik. Kita mau sama-sama berdoa. Betul. Yuk kita berdoa ya, lipat tangan, tutup matanya. Ikuti Lause Bobby berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, hari ini di tahun yang baru kita mau belajar firman Tuhan lagi, ya. Dan kita mau belajar dari seorang tokoh nih, Tobi. Nah, siapa Lause? Hari ini kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang mana? Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang namanya Simson. Coba sebut sama-sama. Simson. Betul sekali. Ya, adik-adik, Simson adalah seorang tokoh Alkitab yang mau kita pelajari hari ini dari kitab Hakim-Hakim. Nah, adik-adik dan Tobi, kita mau sama-sama simak ya ringkasan ceritanya dari Alkitab yang mau kita sama-sama dengarkan saat ini. Yuk kita sama-sama dengarkan cerita firman Tuhan hari ini.
ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah." Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah." Dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson!" Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru, yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. "Sampai sekarang, engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin kau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku." Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan kita hari ini. Nah, Tobi, Ya, Lausir. tahu nggak sih tadi itu cerita tentang Simson kan? Iya, Lausir.
Nah, jadi Simpson itu sebenarnya pekerjaannya apa, tahu nggak sih? Apa ya, Lausha? Aku nggak perhatiin. Waduh, kamu tidak perhatikan. Nah ya, adik-adik dan Tobi, jadi Simpson itu adalah seorang hakim. Nah ya, hakim ini beda dengan hakim zaman sekarang. Kalau kita biasa lihat hakim itu ada di pengadilan, ya, yang menjatuhkan hukuman sama penjahat itu hakim zaman sekarang. Ya, tapi hakim di zaman bangsa Israel dulu, hakim itu adalah sebutan untuk seorang pemimpin. Jadi tugasnya banyak, ya. Bukan cuma mengadili, bukan cuma menyatakan yang benar, tapi tugas mereka juga adalah memimpin. Ya, tugas mereka adalah untuk melindungi rakyat, untuk menjadi pemimpin seperti raja lah ya. Tapi kekuasaannya tidak sebesar dan tidak sekuat raja. Itulah yang disebut dengan hakim. Nah betul ya, hakim ya. Nah jadi Simpson ini adalah salah seorang hakim yang Tuhan pilih. Nah adik-adik, tadi kita juga sudah melihat Simpson itu bukan cuma seorang hakim biasa. Ya, dia bukan cuma seorang hakim biasa, tetapi dia adalah seorang yang sangat Kuat. betul sekali. Dia adalah seorang yang sangat kuat. Tapi adik-adik, tadi kita lihat Simpson itu kuat sekali. Dia tuh bisa mengalahkan apa saja. Orang bisa dia pukul dengan begitu mudah. Tembok bisa dia hancurkan dengan sekali tinju. Bahkan kalau kita melihat di Alkitab ada kisah ketika dia bisa mengalahkan singa hanya dengan tangannya. Hah? Dengan tangannya? Maksudnya pakai pisau ya, Lausha? Nggak pakai pisau. Simpson pakai tangannya, tangan kosong. Dia merobek mulut singa itu sampai singa itu mati. Hanya dengan tangannya saja. Tanpa senjata, tanpa batu, tanpa pisau, tanpa bantuan siapa-siapa. Wah, Lausha, berarti sangat kuat sekali ya Simpson itu. Betul sekali, Simpson itu sangat kuat. Tapi di cerita tadi kita melihat Simpson akhirnya kalah. Dan kalahnya ternyata mudah sekali. Siapa yang mengalahkan Simpson? Apakah orang Filistin? Bukan ya, Lausha. Lalu siapa tadi yang mengalahkan Simpson? Yang membuat Simpson akhirnya bisa ditaklukkan oleh Filistin adalah seorang perempuan yang namanya Delilah, Lausha. betul. Ya, Delilah. Adik-adik, Simpson kehilangan kekuatannya di tangan Delilah. Adik-adik, kira-kira kenapa sih Simpson bisa sampai kehilangan kekuatannya? Nah adik-adik, ini yang Lausha pengen ajak kita sama-sama untuk belajar. Simpson kehilangan kekuatannya itu bukan cuma karena rambutnya dicukur, tetapi yang paling penting adalah karena Simpson sudah tidak taat kepada Tuhan. Loh kok bisa, Lausha? Kok bisa Simpson disebut tidak taat sama Tuhan? Nah adik-adik dan Tobi, di cerita tadi sesungguhnya Simpson itu adalah pelayan Tuhan. Dan adik-adik, Tuhan sudah menetapkan Simpson itu kalau mau kekuatannya tetap bertahan, Simpson tidak boleh dipotong rambutnya. Dan ada satu lagi peraturan dari Tuhan, yaitu Simpson tidak boleh menceritakan kelemahannya itu kepada siapapun juga. Nah, di sini adik-adik sama-sama menangkap ya, Simpson tidak boleh mencukur rambutnya sendiri dan juga tidak boleh menceritakan soal kelemahannya, bahwa kelemahannya itu ada di rambutnya. Nah, adik-adik, waktu Simpson menceritakan soal kelemahannya, dia bukan cuma sekedar membuat dirinya menjadi celaka, tetapi dia juga telah melanggar perintah Tuhan. Dia telah berbuat dosa kepada Tuhan. Dia tidak taat
Betul. Dia tidak taat pada perintah Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Lause pengen mengajak kita sama-sama belajar begini. Kita juga masing-masing Tuhan berikan kemampuan. Mungkin kemampuan kita tidak sedahsyat Simson. Kita tidak sekuat Simson. Kita tidak bisa mengalahkan singa dengan tangan kita sendiri, ya. Kita tidak punya kekuatan sehebat itu, ya. Tapi setiap kita Tuhan berikan bakat. Coba adik-adik di sini masing-masing punya bakat apa sih? Ada yang bakatnya menyanyi? Atau ada yang bakatnya apa kira-kira, Tommy? Menggambar. Nah, betul, menggambar. Atau mungkin ada yang punya bakatnya jago di olahraga. Nah, adik-adik, ada macam beragam bakat yang bisa kita punya. Nah, adik-adik, setiap bakat kita itu siapa sih yang memberikan? Yang memberikan bakat kita adalah Tuhan. Betul. Ya, seperti Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Simson, begitupun juga Tuhan memberikan bakat, talenta, kehebatan kepada kita masing-masing. Nah, adik-adik, Tuhan meminta Simson untuk memakai kekuatannya itu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan meminta Simson jangan gegabah, jangan asal-asalan, jangan sesuka hati memakai kekuatannya. Jangan memakai kekuatannya hanya untuk kesenangan diri sendiri, ya. Dia memakai kekuatannya hanya untuk menyenangkan manusia, menyenangkan dirinya sendiri, menyenangkan kekasihnya, yaitu Delila. Tetapi dia tidak mempedulikan apa yang Tuhan rasakan. Dia justru melukai hati Tuhan. Betul. Nah, adik-adik, itu yang salah. Jangan sampai adik-adik kita hanya memakai bakat kita untuk kesenangan diri, tetapi akhirnya kita melanggar perintah Tuhan, kita membuat hati Tuhan sedih. Misalkan tadi yang punya bakat berolahraga, badan kita kuat, kita pakai kemampuan, kekuatan kita ya untuk berolahraga. Yang salah adalah kalau kita pakai kekuatan kita untuk menyakiti teman kita. Atau Tuhan kasih kita suara yang baik, ya kita pakai untuk memuji Tuhan. Nah, tapi jangan malah kita pakai suara kita yang indah itu untuk mengejek teman, untuk bentak-bentak teman atau orang tua, untuk teriak-teriak merengek-rengek. Nah, adik-adik, itu artinya kita tidak taat. Tuhan sudah memberikan kemampuan, tapi kita tidak memakai kemampuan kita dengan bertanggung jawab. Kita tidak memakai apa yang kita punya, bakat kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi adik-adik, hari ini Lause pengen ajak adik-adik, Tobi dan juga Lause sendiri diingatkan. Kita semua mendapatkan berkat, bakat, anugerah dari Tuhan. Marilah kita pakai sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, tidak seperti Simson memakai sesuai dengan keinginan hatinya tapi melanggar apa yang Tuhan mau. Tapi biarlah kita bisa menjadi anak-anak yang taat, memakai kemampuan kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Oke adik-adik, sampai di sini cerita kita. Kita sama-sama tutup di dalam doa ya. Kita sekali lagi lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang taat. Kami mau memakai kemampuan kami untuk melayanimu sesuai kehendak-Mu,
sesuai kehendak-Mu. Ajar kami untuk taat. Ajar kami untuk taat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, berbicara soal memakai talenta, kita mau nyanyi lagi satu lagu penutup bersama dengan Rosemary. Ya, kembali ke Rosemary. Kita mau menyanyikan satu pujian. Kita akan menyanyikan lagu Big or Small. Big or small, 小跟头，semua dicintai. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita semua sampai semua dicintai. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita untuk sama-sama mengerjakan aktivitas kita hari ini. Adik-adik, paket yang akan kita kerjakan hari ini ada di dalam amplop panjang ini. Tulisannya warna biru muda, ada tulisannya nomor 6. Dibuka hari Minggu tanggal 2 Januari, yaitu hari ini. Yuk kita sama-sama siapkan amplop kita. Nah adik-adik, karena kita sekarang masih ada di suasana tahun baru, lalu saya pengen mengajak kita untuk membuat satu aktivitas yang bukan cuma mengingatkan kita tentang cerita kita hari ini, ya, tetapi juga bisa menjadi dekorasi kita untuk menghias kamar kita atau mungkin rumah kita di momen tahun baru ini, supaya rumah kita atau kamar kita bisa kelihatan lebih fresh, lebih warna-warni. Memang hiasan apa yang akan kita buat? Yuk kita sama-sama lihat ya isi paket kita hari ini.
Oke adik-adik sekalian, di dalam paket kita jadi ada Yupi. Yupi ini bisa adik-adik makan nanti setelah selesai sekolah minggu ya. Dan di dalam amplop kita juga ada kertas warna-warni. Memang apa yang akan kita buat? Jadi adik-adik hari ini kita akan membuat sebuah hiasan rantai berwarna-warni yang akan mengingatkan kita tentang cerita hari ini tentang Simpson, dan juga bisa menjadi hiasan di rumah kita untuk memeriahkan suasana tahun baru ini. Gimana cara buatnya? Gampang banget. Tapi sebelumnya, selain ini adik-adik juga bisa menyiapkan perekat. Adik-adik bisa pakai lem kertas atau solasi atau double tip atau alat perekat apapun, karena ini kertas jadi gampang ditempelnya ya. Oke adik-adik, kalau gitu kita langsung ke cara membuatnya. Gampang sekali. Pertama-tama ambil dulu satu lembar, bebas mau warna apa saja. Lalu mulai dari merah, lalu pakai solasi ya. Lalu kita akan buat si kertasnya itu menjadi seperti cincin seperti ini, lalu kita rekatkan. Kalau pakai lem berarti dikasih lem dulu, baru ditempel jadi melingkar ya. Kita bikin satu dulu. Nah kalau sudah jadi satu seperti ini, maka selanjutnya kita ambil warna selanjutnya. Lalu pilih warna orange deh. Adik-adik masukkan ke dalam cincin ini supaya mengait. Kemudian adik-adik lingkarkan lagi. Kemudian rekatkan lagi. Lalu pakai solasi biar cepat. Nah, jadi seperti ini. Jadi menyatu. Begitu selanjutnya, lalu ambil lagi warna kuning ya. Warnanya lalu bikin berurut sesuai warna pelangi deh ya. Nah, selanjutnya lalu tempelin lagi. Lalu pakai solasi dan tada! Jadi seperti ini. Nah adik-adik, kita akan bikin super panjang. Kita akan habiskan semua kertas ini menjadi sebuah rantai warna-warni yang panjang. Nah adik-adik, selesai sudah rantai warna-warni kita. Nah adik-adik, rantai ini bisa adik-adik gantung di mana saja ya. Mau jadi hiasan pintu, jendela, meja belajar, ataupun dimanapun adik-adik bisa gantung ya. Semoga dengan rantai warna-warni ini bisa mengingatkan kita tentang firman Tuhan kita hari ini, dan juga bisa menghiasi rumah kita, memberikan semangat baru di tahun yang baru ini. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Mendekatlah kepada Tuhan saja. Itulah yang menjadi doa kita di tahun-tahun berikutnya. Memberikan harapan kepada kita hanya kepada Tuhan yang menolong kita, memberikan kita kekuatan dimanapun kita berada. Segala puji dan syukur panjatkan hanya kepada Tuhan. Semoga adik-adik semua Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan tetap taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan, mengikuti sekolah minggu, dan dimanapun adik-adik berada, tetap setia kepada Tuhan.